bicara konsep-konsep dan praktek diplomasi dalam zaman sekarang juga membawa kita pada kenyataan bahwa budaya juga berubah bagi para diplomat ya. Barangkali 50 tahun yang lalu diplomat adalah orang yang paling depan dalam hubungan internasional. Dia juga orangnya internasionalis dan bahkan mempunyai gengsi yang tinggi di masyarakat. Sekarang masih demikian, tapi banyak orang dalam profesi lain yang juga berada di front line of international. Orang yang ngurus climate change, orang yang ngurus international trade, orang yang ngurus hukum laut dan sebagainya. Nah, jadi sekarang kalau mencari ciri budaya yang cocok untuk jadi seorang diplomat, selain being internationally minded, itu apa ya sifat-sifat personality dan budaya yang cocok untuk seorang diplomat? Harus mudah bergaul, Pak. Okay. Mudah bergaul, senang berbicara, walaupun pendiam tapi harus dilatih senang berbicara, banyak membaca, berpengetahuan luas, ya, dan adaptif yang paling pentingnya. Soal banyak membaca, tentunya juga tentang negara tujuannya ya. Nah, jadi kalau diplomat di Oslo dia harus tahu Norway, dan kalau dia di Athena harus mengenai Greece. Itu ada training tertentu. Ya. Kita kasih training mengenai cross cultural communication, mengenai gimana beradaptasi, dan ini isu-isu kasus-kasus spesifik juga kita sampaikan. Kalau di Arab nih begini ininya, soalnya nggak umum kan, misalnya kalau di Tiongkok begitu, jangan begini. Kalau di Amerika, terus kalau penugasan ada dilihat faktor itu nggak? Jadi jangan kirim orang ke Arab yang jenis ini, jangan kirim orang ke Tiongkok yang segini. Ada juga ya. Ada walaupun ya terbatas ya. Misalnya kita nggak pernah mengirimkan diplomat wanita ke Saudi Arabia. Oh betul. Itu karena masih itu, atau non Muslim ke Saudi Arabia akan banyak menimbulkan komplikasi. Di beberapa tempat juga ada ini tentu, tapi makin lama makin sedikit itu, Pak. Hanya di beberapa daerah. Kita menginginkan diplomat Indonesia itu mampu dan cakap ditempatkan di mana saja di seluruh dunia ini. Dari Gurun Gobi di sana sampai di daerah-daerah Kutub Selatan sampai daerah-daerah yang ibu kota dunia seperti New York, London, Paris harus mau di mana. Tapi kalau kita lihat di resepsi diplomatik di sini atau pergaulan diplomatik, rupanya diplomat tuh punya budaya yang mirip dari negara pun dia berada. Barangkali diplomat Indonesia dengan diplomat Thailand lebih mirip daripada pedagang Indonesia di Jakarta dan di Garut begitu ya. Jadi ada satu international culture. Apa itu akan menimbulkan kesulitan dalam orang untuk loyal terhadap negaranya, apalagi negara kita yang banyak sekali hal yang memalukan gitu. Dalam segi pergaulan dan tata krama internasional, protokol, bahkan pangkat aja sama, Pak, di mana-mana. Kita pangkat diplomatik itu dari atasnya sekretaris 3, sekretaris 2 sampai duta besar, semuanya tuh sama. Ininya, jadi kita kalau misalnya ada counterpart, kalau ketemu tuh gampang. Ini yuk misalnya ya, kopral sama kopral, sersan sama sersan, letnan sama letnan gitu kan, jenderal sama jenderal, itu ininya sama berdasarkan konvensi Wina. Jadi memang ada norma-norma umum tertentu yang itu di-share di seluruh dunia gitu. Tapi tentu kita fungsinya adalah satu, menjadi representasi atau wakil dari negara kita. Terus melindungi, terus bernegosiasi, terus melaporkan, terus mempromosikan ini fungsi-fungsi diplomat dimanapun. Dalam hal mewakili, dalam hal melindungi warga negara, dia harus mendahulukan kepentingan negaranya, negara yang mengirimkan. Dan itu negara lain juga akan begitu seorang diplomat melakukan sikap tersebut, dia akan maklum. Karena kalau nanti terjadi hal yang sama dengan dirinya, dia juga akan melakukan itu. Jadi dalam hal bergaul ya kita sama itu, tapi ketika datang suatu kewajiban atau keadaan di mana dia harus mendahulukan negaranya atau internasionalisme, negaranya yang harus didahulukan. Saya pernah kenal seorang duta besar di Jakarta yang mewakili negara maju di belahan bumi bagian utara yang sudah mau pensiun, dan pensiunnya akan di Australia gitu. Itu aneh atau umum
atau bagaimana? Karena saya pikir dia seumur hidup mewakili negaranya, tapi pensiunnya milih di Australia aja gitu. Itu aneh atau enggak, Pak? Ya kalau itu hak-hak itu masing-masing ya. Ketika dia udah pensiun mau ini di mana menjadi pilihan-pilihan hidupnya. Tapi waktu dia bekerja secara profesional, dia menyandang status diplomat negaranya, ya harus. Jadi diplomat tuh nggak usah hipernasionalis. Nggak usah. Tapi tetap menjalankan fungsi-fungsi bahwa dia harus melindungi warga negaranya, harus melindungi kepentingannya. Gitu. Oke. Break dulu, kembali dengan band Perkasa Derajat.